Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maya Salsabila, NIM 7211420211, bab asuransi, bab 7 dari mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama ada sejarah munculnya asuransi, yaitu pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi, masyarakat Babilonia mengenal adanya perjanjian Hammurabi. Hukum alami dan kebudayaan dalam perjanjian inilah yang menjadi awal munculnya asuransi. Asuransi berkembang di Indonesia sejak pemerintahan Belanda untuk menjamin keberlangsungan usaha di sektor perdagangan dan perkebunan di Indonesia. Namun perusahaan asuransi sempat vakum selama pemerintahan Jepang. Selanjutnya kita masuk ke definisi asuransi, yaitu menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, asuransi ialah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung meningkat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Selanjutnya ada 4 unsur pokok asuransi. Yang pertama ada pihak tertanggung, yang kedua ada pihak penanggung, yang ketiga ada suatu peristiwa yang tidak tertentu, dan yang terakhir ada kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu tersebut. Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan asuransi, yaitu ada 6. Yang pertama ada kepentingan yang dapat diasuransikan, iktikat baik, sebab akibat, ganti rugi, pengalihan, dan juga kontribusi. Untuk yang pertama, mengenai kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu maksud dari prinsip ini adalah bahwa hak untuk mengasuransikan akan timbul apabila ada suatu hubungan keuangan yang tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua yaitu iktikat baik, yaitu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap terhadap semua fakta material mengenai suatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yaitu bahwa artinya penanggung itu harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas, teliti, dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan, resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan. Yang ketiga yaitu mengenai sebab akibat, yaitu apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama akan dicari yaitu sebab-sebab yang efektif dan efisien, yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, hingga akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Yang keempat ada ganti rugi, yaitu suatu mekanisme saat penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian, yaitu dipertegas dalam KUHD pasal 252, 253, dan 278. Selanjutnya ada pengalihan, yaitu diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum KUHD yang berbunyi mengenai apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dan yang terakhir yaitu kontribusi, yaitu bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat dalam suatu pertanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan undang-undang perasuransian, yang kedua ada berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang pertama berdasarkan undang-undang perasuransian, yaitu dibagi menjadi 2, usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Dan yang ilmu pengetahuan juga dibagi menjadi 2, yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Lebih lengkapnya langsung ini ada 3. Mohon maaf, untuk kita bahas dulu mengenai yang pertama yaitu tentang usaha asuransi, yaitu dibagi menjadi 3, ada kerugian, jiwa, dan juga reasuransi. Jadi di sini mengenai usaha asuransi yang kerugian itu memberikan jasa dalam menanggulangi kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
Yang kedua, asuransi jiwa yaitu memberikan jasa dalam menanggulangi risiko cacat, kematian, dan hal lain yang dikaitkan dengan hidup seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu mengenai reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam mempertanggungan utang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Dan yang kedua ada usaha penunjang asuransi, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pialang asuransi. Jadi maksud dari pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan ganti rugi asuransi. Yang kedua ada pialang reasuransi. Pialang reasuransi itu perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penutupan ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan reasuransi. Selanjutnya yang ketiga ada agen asuransi, yaitu seseorang atau badan hukum yang kegiatannya itu memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk atas nama penanggung. Yang keempat ada penilai kerugian asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada konsultan aktuaria, yaitu perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi atau program pensiun. Dan yang jenis yang kedua yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada 2, asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Yang pertama, asuransi kerugian yaitu asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penggantian kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian. Dan yang kedua, yaitu mengenai asuransi sejumlah uang, yaitu meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial. Pembagian ini berdasarkan rumusan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perasuransian. Dan selanjutnya yaitu ada penanggung, tertanggung, dan penikmat. Jadi dalam hukum asuransi minimal ada 2 pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Dan asuransi jiwa dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, dan hal ini harus dicantumkan dalam polis. Dan selanjutnya ada eventument dalam asuransi jiwa, yaitu dalam pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan eventument dalam polis asuransi jiwa. Tetapi berbeda dengan asuransi kerugian pasal 256 ayat 1 KUHD, yaitu mengenai isi polis mengharuskan mencantumkan bahaya-bahaya bagi penanggung. Dan selanjutnya ada uang santunan dan pengembalian. Uang santunan yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Dan selanjutnya yaitu ada kebutuhan jaminan yang dapat dipenuhi oleh asuransi jiwa, yaitu meliputi ada 2 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan pribadi, dan yang kedua ada kebutuhan bisnis. Yang pertama yaitu mengenai kebutuhan pribadi, yaitu meliputi biaya final seperti biaya penagih berupa utang atau pinjaman yang harus dilunasi, tunjangan keluarga, biaya pendidikan, dan uang pensiun. Dan dapat juga dijadikan tabungan maupun investasi. Yang kedua ada kebutuhan bisnis, yaitu kegiatan atau usaha asuransi jiwa hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi yang memperoleh izin untuk melakukan usaha asuransi jiwa. Selanjutnya di sini ada mengenai reasuransi, yaitu asuransi kembali oleh penanggung baik seluruh maupun sebagian risiko yang telah ditanggungnya kepada penanggung lain, atau proses ketika satu penanggung mengatur satu atau beberapa penanggung lainnya dalam membagi risiko kepada reasuransi. Subjek reasuransi itu meliputi sending company, perusahaan yang mereasuransikan risikonya, dan reasuradur, perusahaan yang menerima pertanggungan ulang dari sending company. Selanjutnya ada prinsip reasuransi, yaitu pertama ada perjanjian terpisah dan berdiri sendiri antara tertanggung dan penanggung. Tertanggung tidak memiliki hak apapun terhadap reasuradur, dan yang ketiga ada penanggung harus tetap bertanggung jawab kepada tertanggung sesuai polis. Yang keempat ada reasuradur bertanggung jawab terhadap sending company. Dan yang terakhir ada reasuradur tidak memiliki hak terhadap segala kesalahan yang dilakukan tertanggung.
Di sini ada fungsi reasuransi, yaitu menaikkan kapasitas aset mendukung stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Selanjutnya ada bentuk reasuransi, yaitu yang pertama fakultatif, yaitu bentuk penempatan reasuransi ketika sending company bebas mereasuransikan pertanggungan yang ditutupnya dan perusahaan reasuransi bebas pula menerima atau menolak objek reasuransi tersebut. Yang kedua ada treaty, yaitu bentuk penempatan reasuransi yang dilakukan melalui suatu perjanjian antara sending company dengan reasurator berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati bersama. Yang ketiga ada fakultatif obligatory, yaitu sistem ketika sending company tidak mempunyai keharusan mereasuransikan, jika iya maka reasurator harus menerimanya. Yang ketiga ada pool, yaitu bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dalam suatu sentral yang kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing anggota. Selanjutnya ada polis asuransi, yaitu bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yakni tertanggung dan penanggung. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi polis bagi tertanggung, yaitu pertama ada bukti tertulis atas jaminan penanggungan untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh penanggung. Yang kedua ada bukti pembayaran premi kepada penanggung. Yang ketiga ada bukti autentik untuk menuntut penanggung apabila lalai. Dan ini yang kedua ada fungsi polis bagi penanggung. Yang pertama ada bukti dan tanda terima premi asuransi dari tertanggung. Yang kedua ada bukti tertulis atau jaminan yang diberikan kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi. Dan yang terakhir ada bukti autentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.